Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bisnis haji furoda sepertinya mulai menemui masalah besar kaum muslimin ya. Karena semakin banyak fakta-fakta yang terbongkar ya, dan kemungkinan adanya praktek-praktek licik yang terjadi di dalam bisnis haji furoda ya. Ada pengakuan dari seorang asatidz yang bermanhaj salaf, Ustadz Badrus Salam. Beliau pernah mengaku ditawari untuk memasarkan paket haji furoda dengan janji diberikan keuntungan yang sangat luar biasa ya. Coba kita simak dulu pengakuan dari Ustadz Badrus Salam, hafizallah ta'ala. Apa hukumnya haji furoda? Nggak tahu saya. Coba tanya Ustadz Erwandi, Pak. Saya belum pernah mempelajari itu. Tapi saya pribadi, Pak, memandang ini kok kayak mengambil kesempatan dalam kesempitan, Pak. Coba kaum muslimin ya. Kalau dipandang oleh Ustadz Yahya Badrus Salam bahwasanya haji furoda itu mengambil kesempatan dalam kesempitan, itu kan artinya praktek-praktek yang licik. Ya namanya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu apa namanya kalau nggak praktek-praktek yang kotor ya, praktek-praktek yang licik. Saya pernah ditawarkan haji furoda. Saya tanya, boleh saya tahu keuntungan buat saya berapa? Saya pengen tahu aja. Buat uang saku Ustadz sama haji 50 juta, dia per orang dapat $750. Nah bilang, aduh, fitrana kok menolak ya. Coba kaum muslimin ya, untung ya yang ditawari seorang ustadz yang bermanhaj salaf kaum muslimin. Coba kalau yang ditawari ustadz-ustadz yang sok-sokan teriak-teriak NKRI harga mati, Pancasila jaya ya. Langsung seneng. Ya, luar biasa. Keuntungan yang dijanjikan kaum muslimin dapat uang saku 50 juta. Ya, kemudian ditambah lagi $750. Ya, kalau dikalikan kurs rupiah saja 15.000, itu sudah 11.250.000. Ya, coba dapat 61.250.000. Itu kalau kurs dolar itu 15.000. Kalau 16.000 ya, itu satu orang. Lah kalau dapat 2 orang, 3 orang, 4 orang, dapat ratusan juta ya. Apalagi ya banyak orang-orang yang mengaku sebagai tokoh agama, dianggap sebagai tokoh agama, dianggap kiai, ustadz, gus ya, yang mereka ya cuma takut sama makanan-makanan yang haram ya, daging babi, anjing, monyet, kucing, mereka nggak mau makan, itu makanan haram. Tapi kalau penghasilan haram mereka nggak takut. Penghasilan haram nggak takut. Ya contoh ya maraknya praktek-praktek travel haji yang nakal ini ya. Ini kan menunjukkan bahwa mereka nggak takut sama penghasilan haram. Coba kalau dikasih daging babi, monyet, kucing, anjing, mereka nggak bakal makan. Haram, ada haram. Tapi dihadapkan bisnis-bisnis yang haram, ya nggak apa-apa. Ya alhamdulillahnya ya pemerintah Arab Saudi di tahun 2025 ini ya tidak mengeluarkan visa haji furoda, sehingga total seluruh jamaah haji furoda nggak bisa melaksanakan ibadah haji, nggak berangkat, visanya nggak keluar, visa mujamalah nggak keluar. Dan alhamdulillah selain orang yang menggunakan visa haji reguler tidak bisa melaksanakan ibadah haji, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang pakai visa amil, visa ziarah, mereka tetap bisa melaksanakan ibadah haji. Ya. Jadi kuat dugaan kami bahwa di tahun-tahun sebelumnya ya banyak sekali jamaah haji mereka yang ditipu dengan modus haji furoda, padahal mereka diberangkatkan bukan dengan visa mujamalah. Karena tanpa visa haji pun, ya, tanpa visa mujamalah pun mereka tetap bisa melaksanakan ibadah haji. Dan kemungkinan kaum muslimin, ya, seandainya pemerintah Arab Saudi 2025 ini ya tidak mengeluarkan visa mujamalah untuk jamaah haji furoda, ya, kemudian masih membebaskan orang-orang yang tidak memakai visa haji reguler, ya, tetap bisa melaksanakan ibadah haji, kami yakin jamaah haji furoda itu masih banyak yang berangkat.
Ya, karena tanpa visa furoda pun, tanpa visa mujamalah, tanpa visa haji, mereka masih tetap bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, terutama travel-travel yang nakal itu. Mereka memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan kebodohan sebagian dari jamaah haji untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Tanpa visa mujamalah, tanpa visa haji, ya, mereka berangkatkan jamaah haji dengan mengatasnamakan haji furoda. Dan tetap bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi ya sangat tepat lah kalau pemerintah Arab Saudi ini seketat sekarang ini. Ya, selain yang menggunakan visa haji reguler atau visa mujamalah yang benar-benar ya itu khusus diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, ya maka tidak bisa melaksanakan ibadah haji, ya. Karena sebenarnya visa mujamalah itu setiap tahun masih diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Tahun ini saja, ya, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan visa mujamalah, tapi melalui pemerintah. Itu mujamalah yang resmi, visa mujamalah resmi diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk orang-orang yang penting di negara ini. Dan itu 100% jaminan pasti ada visanya, karena benar-benar undangan resmi dari pemerintah Arab Saudi. Beda dengan visa mujamalah yang diperjualbelikan itu dengan mengatasnamakan haji furoda, disebut haji furoda, itu nggak jelas. Mengatasnamakan visa mujamalah, visa undangan, ya, tapi diperjualbelikan. Undangan diperjualbelikan. Undangannya belum ada, sudah dijual. Ya, makanya jadi zong, ya, 100% nggak berangkat tahun 2025. Karena visanya nggak keluar sama sekali. Ya, katanya undangan. Lah kalau undangan masa nggak keluar visanya? Undangan apa itu? Ya, sudah diundang kok nggak keluar visanya? Itu kan pertanyaan besar kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Orang kan pengen haji, Mas. Harusnya kita memberikan kemudahan dong. Kalau misalnya haji furoda itu boleh ya. Jangan mengambil keuntungan sebesar-besarnya hanya karena menggunakan kesempatan, karena orang menunggu haji lama banget. Akhirnya sampai berapa Pak? $25.000. Berapa itu? 300 juta. Ternyata mengambil keuntungannya besar sekali Pak. Aduh, kata saya, maaf, ini saya nggak sesuai nih dengan fitrah saya nih. Seharusnya ya mudahkan orang untuk haji. Ini kan amalan mulia, Nabi bilang. Orang susah sekarang mau haji, nungguin sampai puluhan tahun. Terus kita gunakan mengambil kesempatan yang sebesar-besarnya tuh. Saya kayaknya nggak sesuai fitrah saya. Jadi gimana Ustadz? Nggak deh. Walaupun keuntungannya gede banget sih sebetulnya ya. Lumayan sekali haji bisa beli Innova tuh Pak. Tapi saya fitrahnya nggak bisa nerima Pak. Iya. Coba kaum muslimin, ini kalau yang ditawari, ya selain ustadz-ustadz yang benar-benar manhajnya baik, ya langsung diterima. Keuntungannya luar biasa. Kalau Ustadz Badrus Salam tadi menyebutkan ya ongkosnya itu sampai 300 jutaan. Ya. Sementara di pengakuan jamaah yang lain yang pakai haji furoda itu ada yang sampai 1 miliaran. Jangankan haji furoda, ya ONH plus saja ada yang sampai membayar 1,1 miliar. Luar biasa. Ya, memang ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, alhamdulillahnya pemerintah Arab Saudi ya sudah ketat. Ya, kalau nggak ketat, bisnis yang seperti ini akan marak. Ya, karena mereka bisa saja memberangkatkan haji ya dengan atas nama haji furoda, tapi ternyata visa yang dipakai bukan visa haji. Ya, haji furoda, haji plus, ternyata yang dipakai bukan visa haji. Ya, makanya sudah benar pemerintah Arab Saudi ya selain visa haji yang resmi tidak boleh melaksanakan ibadah haji, nggak boleh masuk ke Mekah selama pelaksanaan ibadah haji. Sudah benar, ya. Karena kalau nggak seketat ini, ya akan banyak praktek-praktek yang mengatasnamakan haji furoda, haji plus dan sebagainya. Ya, padahal mereka diberangkatkan dengan visa non haji. Ya, itu kemungkinan-kemungkinan yang seperti itu ada. Ya, karena banyak sekali travel-travel yang nakal. Ya, sebagai contoh lah, yang dari Madura saja kemarin, ada yang sudah bayar sampai 150-an juta. Mereka tahu diberangkatkan dengan visa non-haji. Mereka tetap nekat berangkat. Ya, karena harapan mereka tetap bisa melaksanakan ibadah haji dengan cepat. Ya, coba kalau yang dimanfaatkan itu orang-orang awam, yang dia punya uang yang banyak, ya mengatasnamakan haji furoda, dikasih visa non-haji, berangkat,
ya, kemudian bisa melaksanakan ibadah haji karena aturan pemerintah Arab Saudi tidak begitu ketat, ya. Berhasil tipu menipu, ya. Berhasil dapat keuntungan besar, ya. Tapi alhamdulillah lah ya, pemerintah Arab Saudi sudah seketat ini, ya. Mudah-mudahan ke depan lebih ketat lagi, ya. Ya, coba lihat nanti di 2026, ya. Berapa banyak, ya, haji furoda itu yang berangkat, ya. Dan apa masih berangkat apa enggak? Nah, itu yang jadi pertanyaan kaum muslimin, ya. Ya, kita lihat sajalah tahun 2026 nanti, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, ya. Dan kita akan melihat fakta-fakta tentang bisnis haji furoda ini, ya. Apa benar ada visa mujamalah yang diperjualbelikan itu, atau selama ini ya, hanya tipu menipu saja? Kalaupun benar ada visa mujamalah, mungkin prosentasenya berapa, dan yang tipu menipu itu juga berapa. Karena kalau melihat jumlah jamaah haji furoda yang gagal berangkat tahun 2025 ini jumlahnya ribuan, itu sepertinya kok hal yang mustahil, ya. Pemerintah Arab Saudi setiap tahun mengeluarkan visa furoda sebanyak itu, ya. Ya, tapi wallahu a'lam bishawab, ya. Fakta-fakta tersebut insya Allah akan terungkap di tahun 2026, ya. Apakah jamaah haji furoda yang jumlahnya ribuan tersebut, ya, akan berangkat di 2026 nanti, ya. Dan kalau kita menyimak video dari Ustadz Badrus Salam tadi kaum muslimin, ya, ketika ditanya tentang hukum haji furoda, ya, beliau mengatakan beliau tidak mengetahui. Kemudian beliau menyarankan untuk bertanya kepada Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, ya. Sementara Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi ketika ditanya tentang masalah haji furoda, beliau mengatakan bahwa ini adalah judi gaya baru. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Kalau belum haji, kalau furoda itu langsung kemungkinan berangkat berapa persen? Allah. Ini judi bentuk baru lagi. Tapi kalau kita ngambil visa mukim Ustaz di Satu-satu dulu. oh, ya. Yang furoda ditanyakan tadi berapa persen kemungkinan, wallahu alam. Itu kemungkinan 50-50. Ya, atau 60 kemungkinan tidak berangkat. 40 mungkin. Ya atau tidak? Karena kasus 2 tahun yang lalu hampir ratusan ribu jamaah Indonesia yang sudah di sini pun di Jeddah dipulangkan. Memalukan. Tapi memang sudah nggak punya rasa malu, nggak perlu lagi malu. Subhanallah. Hah? Anda berjudi kesempatan 50-50. Murni haram. Ini Anda beribadah dengan cara perjudian. Kira-kira Anda mau ibadah kepada siapa? Yang tadi dengan dana talangan haji, ibadah dengan riba. Anda mau ibadah kepada siapa ini? Mau cari dosa, mau cari murka, atau mau cari keredaan? Keredaan Allah kalau ingin Anda cari pada saat ini, duduk di rumah Anda, minta kepada Allah yang halal, ya. Mungkin nanti Anda dipanggil oleh raja sebagai tamu raja. Tidak ada yang susah bagi Allah. Tanpa melakukan perbuatan dosa tadi. Daripada Anda melakukan riba dan judi tadi, lebih baik Anda tidur di rumah Anda dan berdoa kepada Allah. Habasahumul uzur. Mereka tidak berangkat karena ada uzur. Kalau yang sudah sering berangkat dan merasa, tetap dapat ibadah pahalanya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Selesai? Roda selesai. Apalagi? Nah, coba kaum muslimin, ya. Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi menjelaskan bahwa ini seperti judi gaya baru. Karena prosentase berangkatnya itu tidak bisa ditentukan, ya. Antara berangkat dan tidak berangkatnya, itu prosentasenya tidak bisa dihitung. Bisa berangkat, bisa enggak. Dan 2025 ini terbukti 100% enggak berangkat. Coba, padahal harapan mereka pasti berangkat, ya. Meskipun cuma 1 orang, 2 orang harapannya bisa berangkat. Kami punya
beberapa teman lah ya di nomor WhatsApp yang mereka memiliki biro travel haji ya. Kemarin sempat mereka buat status ya berharap-harap visa Furoda, visa Mujamalah itu terbit ya. Ternyata nggak terbit sama sekali. 100% nggak terbit. Artinya ini ya bener-bener gambling ya. Bener-bener ya lotre lah kaum muslimin ya. Mujur berangkat ya. Karena ini kuota haji Furoda ini bukan kuota resmi pemerintah Indonesia. Bukan dikelola oleh pemerintah Indonesia. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita sudah mengangkat ya, video tentang pembahasan haji Furoda ya. Ternyata itu undangan pemerintah Arab Saudi yang diamanahkan kepada lembaga yang mereka percaya untuk didistribusikan ke seluruh negara-negara yang banyak muslimnya, tapi ternyata undangan tersebut ya disalahgunakan ya, dijual oleh broker-broker, dijual oleh orang-orang yang ya mereka cuma cari keuntungan dunia saja ya. Itu kan artinya mencuri, merampas hak orang. Harusnya didistribusikan, diberikan, tapi ternyata dijual. Ya kalau hasil curian gimana ya. Kalau hasil curian apa mungkin bisa menjadi halal ya. Logikanya saja seperti itu kaum muslimin ya. Jadi ya, lebih aman ya pakai haji reguler atau haji plus kaum muslimin. Kalau memang mau niat berangkat ibadah haji ya. Kalau memang pemerintah masih menerapkan sistem riba dan kemudian antriannya itu di luar nalar ya. Antriannya sampai 40 tahun, 48 tahun. Kemudian Anda baru bisa mendaftar di umur 40 tahun. Itu sangat besar kemungkinan nggak berangkat ya, 99,9% nggak berangkat ya. Imma badannya sudah tidak bisa lagi ya, imma sudah dipanggil oleh malaikat maut ya. Jadi kalau pengen melaksanakan ibadah haji ya dengan cara yang benar ya. Syarat untuk melaksanakan ibadah haji itu istitoah, mampu ya. Namanya mampu itu nggak berhutang, nggak pakai dana talangan. Kalau mampu, punya uang, daftar, langsung lunas, langsung dapat antrian, tanpa riba. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau pakai dana talangan, jangan. Apalagi dengan kuota-kuota yang nggak jelas seperti haji Furoda ya, jangan. Daripada kecewa. Iya kalau ketemu travel yang amanah, ya, yang benar-benar ada visa Mujamalah. Lah kalau nggak ada, ternyata Anda niatnya diberangkatkan dengan visa non-haji, ya sudah terlanjur bayar, apalagi sudah berangkat ke Arab Saudi, ternyata visanya nggak keluar. Ya, uang nggak bisa diminta kembali, haji tidak bisa terlaksana. Ya, gigit jari. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.